Selamat datang di Historia Veritas, channel yang membahas peristiwa sejarah pada masa lalu. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi salah satu peradaban yang paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia, Mesopotamia, rahasia peradaban tertua di dunia. Dari awal pembentukannya di lembah antara dua sungai terbesar, yaitu Tigris dan Eufrat, hingga tantangan dan akhirnya melemahnya peradaban ini. Kita akan membahas segala hal menarik yang perlu kamu semua ketahui. Mari kita ungkap fakta-fakta menakjubkan tentang inovasi, budaya, dan warisan Mesopotamia yang masih mempengaruhi dunia kita sampai hari ini. Daerah yang kini menjadi Republik Irak itu, pada zaman dahulu disebut Mesopotamia, yang dalam bahasa Yunani berarti daerah di antara sungai-sungai. Dengan bidang tanah yang panjang dan sempit berbentuk seperti bulan sabit dan tanahnya yang subur, daerah ini juga disebut sebagai bulan sabit subur. Nama Mesopotamia sudah digunakan oleh para penulis Yunani dan Latin kuno, seperti Polybius pada abad kedua sebelum Masehi dan Strabo pada tahun 60 sebelum Masehi sampai tahun 20 sebelum Masehi. Tanah subur ini banyak menumbuhkan banyak peradaban kuno yang megah dan secara kolektif dikenal sebagai peradaban Mesopotamia. Inilah peradaban paling awal di Asia Barat dan salah satu yang tertua di dunia. Peradaban Mesopotamia dimulai di antara dua sungai besar, yaitu Tigris dan Eufrat yang terletak di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Irak. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, masyarakat mulai bertransisi dari kehidupan nomaden atau berpindah-pindah sebagai pemburu dan pengumpul menjadi komunitas agraris. Dengan iklim yang relatif kering dan tanah subur berkat endapan sungai, kawasan ini menjadi tempat yang ideal untuk bercocok tanam. Salah satu faktor yang utama yang memungkinkan pertanian berkembang pesat adalah penemuan teknik irigasi. Masyarakat Mesopotamia mulai membangun saluran dan bendungan untuk mengalirkan air dari sungai ke ladang mereka. Dengan pengelolaan air yang baik, mereka bisa menanam berbagai jenis tanaman seperti gandum dan jelai dan meningkatkan hasil pertanian secara signifikan. Keberhasilan dalam pertanian tidak hanya menciptakan surplus makanan, tetapi juga mendukung pertumbuhan populasi yang lebih besar. Dengan pertumbuhan populasi, komunitas kecil mulai berkembang menjadi kota-kota yang lebih besar. Sekitar tahun 3500 sebelum Masehi, kota-kota pertama seperti Uruk dan Ur muncul. Kota Uruk menjadi salah satu kota terbesar dan paling berpengaruh pada masanya. Dengan tembok yang kokoh dan kuil-kuil megah, kota-kota ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat pertanian, tetapi juga sebagai pusat perdagangan dan budaya, di mana berbagai kegiatan ekonomi dan sosial berlangsung. Pertumbuhan kota-kota ini menandai awal dari peradaban yang lebih kompleks, di mana seni, tulisan, dan hukum mulai berkembang. Dengan demikian, awal mula peradaban Mesopotamia merupakan kombinasi antara inovasi dalam teknik pertanian, pengelolaan sumber daya air, pembentukan struktur sosial yang lebih terorganisir, yang menjadi dasar bagi peradaban yang akan terus berkembang. Peradaban Mesopotamia dikenal luas karena berbagai inovasi yang menjadi dasar bagi banyak aspek kehidupan modern. Salah satu pencapaian yang paling signifikan adalah penciptaan tulisan cuneiform atau lebih dikenal sebagai tulisan paku oleh bangsa Sumeria. Muncul sekitar tahun 3200 sebelum Masehi, cuneiform adalah salah satu sistem tulisan pertama di dunia. Awalnya digunakan untuk mencatat transaksi perdagangan. Tulisan ini kemudian berkembang menjadi alat untuk mendokumentasikan sejarah, hukum, dan sastra. Dengan adanya tulisan, masyarakat Mesopotamia dapat merekam pengetahuan dan tradisi mereka, memungkinkan generasi mendatang untuk belajar dari pengalaman masa lalu. Dapat dikatakan juga bahwa penggunaan tulisan merubah dari zaman prasejarah ke zaman sejarah. Selain tulisan, inovasi lainnya juga sangat berpengaruh. Penemuan roda misalnya, merevolusi transportasi dan perdagangan. Roda memungkinkan barang dan manusia bergerak dengan lebih efisien, yang selanjutnya meningkatkan hubungan antar kota.
Selain itu, Mesopotamia juga mengembangkan sistem pengukuran waktu yang lebih akurat, menggunakan pengamatan astronomi untuk menentukan waktu dan mengatur kalender pertanian. Kemajuan dalam astronomi dan matematika sangat berharga, dan mereka dapat memprediksi pergerakan planet serta fenomena alam lainnya. Budaya masyarakat Mesopotamia juga kaya akan kepercayaan mitologi. Mereka mempercayai banyak dewa yang mengatur aspek-aspek kehidupan sehari-hari, seperti Enlil, dewa angin dan badai, serta Inanna, dewi cinta dan perang. Mitos-mitos yang berkaitan dengan dewa-dewa ini mencerminkan nilai-nilai dan harapan masyarakat. Cerita-cerita ini tidak hanya menjelaskan fenomena alam, tetapi juga memberikan pedoman moral bagi kehidupan sehari-hari. Ritual dan persembahan kepada dewa-dewa dilakukan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kota paling awal dan paling terkenal dalam sejarah Mesopotamia adalah Uruk. Dikenal karena temboknya dan kuil-kuil yang megah, Uruk berfungsi sebagai pusat perdagangan, budaya, dan pemerintahan. Di dalam tembok yang kokoh ini, masyarakat Sumeria mengembangkan berbagai aspek kehidupan, termasuk seni, arsitektur, dan sistem pemerintahan yang terorganisir. Kuil-kuil di Uruk didedikasikan untuk dewa-dewa mereka. Menjadi pusat keagamaan dan simbol kekuasaan politik, mencerminkan pentingnya agama dalam kehidupan sehari-hari. Seiring berjalannya waktu, kekuasaan di Mesopotamia berpindah tangan dari bangsa Sumeria ke bangsa Akkadia. Di bawah kepemimpinan Sargon, seorang raja yang ambisius, kota-kota di wilayah ini berhasil disatukan untuk pertama kalinya. Sargon mendirikan Kekaisaran Akkadia yang menjadi salah satu kekaisaran pertama di dunia. Ia berhasil memperluas wilayah kekuasaan dan mengatur administrasi yang lebih efisien. Dengan kekuasaan yang terpusat, Sargon mampu mengontrol sumber daya dan menetapkan standar yang lebih tinggi dalam perdagangan dan budaya. Namun, tidak lama setelah itu, Babilonia muncul sebagai kekuatan dominan. Di bawah kepemimpinan Raja Hammurabi, Babilonia berkembang pesat dan menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan yang utama. Hammurabi terkenal dengan kode hukumnya yang dikenal sebagai Kode Hammurabi. Kode Hammurabi juga merupakan sistem hukum tertua yang tercatat dalam sejarah. Kode ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari perdagangan hingga hak-hak individu, dan menetapkan prinsip keadilan yang masih relevan hingga saat ini. Dengan penerapan hukum yang tegas dan sistematis, Hammurabi menciptakan stabilitas dan keamanan yang mendukung kemajuan masyarakat Babilonia. Kota-kota besar seperti Uruk, Akkad, dan Babilonia tidak hanya mencerminkan kekuatan politik, tetapi juga menjadi pusat inovasi budaya yang melahirkan banyak ide dan teknologi yang terus mempengaruhi peradaban hingga hari ini. Dalam perjalanan sejarahnya, kekuasaan Mesopotamia telah berpindah dari satu kota ke kota lainnya. Setiap periode membawa inovasi dan kontribusi baru bagi warisan peradaban manusia. Meskipun Mesopotamia pernah mengalami masa kejayaan dengan perkembangan kota-kota besar dan inovasi yang mengubah dunia, peradaban ini tidak luput dari tantangan. Persaingan antara kota-kota yang kuat, seperti Uruk, Ur, dan Babilonia, seringkali memicu konflik. Pertikaian untuk memperebutkan sumber daya dan pengaruh politik menjadi hal biasa, menciptakan ketidakstabilan yang mengganggu kemakmuran yang telah dibangun. Selain konflik internal, invasi dari bangsa luar juga semakin memperburuk keadaan. Bangsa Asyur, dengan kekuatan militernya yang tangguh, melakukan penaklukan terhadap kota-kota di Mesopotamia dan memperluas kekuasaan mereka. Namun, kekuasaan Asyur tidak bertahan lama. Setelahnya, bangsa Persia juga menginginkan kekuasaan di wilayah ini, mulai menginvasi dan menaklukkan daerah-daerah yang pernah menjadi bagian dari Mesopotamia. Dengan strategi militer yang cerdik, Persia berhasil menguasai wilayah ini dan mengakhiri dominasi Mesopotamia sebagai pusat peradaban. Kondisi lingkungan juga memainkan peran penting dalam kemunduran Mesopotamia. Masalah salinitas tanah akibat irigasi yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan penurunan produktivitas pertanian. Selain itu, perubahan iklim yang tidak terduga menyebabkan kekeringan, mengurangi hasil pertanian, dan memicu kelaparan.
Masyarakat yang bergantung pada pertanian untuk bertahan hidup mulai mengalami kesulitan yang semakin memperburuk ketegangan sosial dan konflik yang sudah ada. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, invasi oleh bangsa Persia menandai akhir dari dominasi Mesopotamia sebagai pusat peradaban. Meskipun beberapa elemen budaya dan inovasi tetap bertahan, seperti pengetahuan astronomi dan hukum, kekuasaan politik dan ekonomi Mesopotamia mulai hilang. Dan pada akhirnya, Mesopotamia adalah contoh menakjubkan dari pencapaian manusia dan perjalanan panjang sejarah, dari komunitas yang sederhana di tepi sungai Tigris dan Eufrat, hingga munculnya kota-kota megah dengan sistem tulisan hukum yang inovatif. Peradaban ini telah memberikan kontribusi yang tak ternilai bagi peradaban manusia. Meskipun Mesopotamia telah runtuh dan mengalami perubahan besar, warisan berharga mereka tetap hidup dalam berbagai aspek kehidupan kita saat ini. Dari sistem hukum yang mendasari keadilan hingga inovasi teknologi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia, pengaruh Mesopotamia terus terasa. Mari kita terus mengingat dan mempelajari warisan ini, bukan hanya sebagai bagian dari sejarah, tetapi sebagai inspirasi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Setiap pengetahuan yang kita gali dari masa lalu membantu kita memahami siapa kita sekarang dan kemana kita akan melangkah. Terima kasih telah mengikuti cerita peradaban Mesopotamia kali ini. Jika kalian menikmati konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita dari Historia Veritas.